Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan daripada hadis yang ke-20 daripada bab taubah dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang mana sahabat Barzir bin Hubaisi, yang mana dia melakukan perjalanan untuk bertemu kepada sahabat Rasul yang bernama Safwan ibni Asal. Dia bertanya tentang masalah sesuatu, lalu Safwan bertanya kepadanya, apa penyebabmu untuk mendatangiku? Maka kata Zir, tidaklah aku mendatangimu wahai Safwan, melainkan aku ingin bertanya sesuatu. Maka Safwan memberikan kabar gembira kepada Zir tersebut bahwasanya barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka malaikat mengepakkan sayapnya disebabkan karena ridha terhadap apa yang dia cari. Kemudian setelah itu jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian bahwasanya pernah suatu ketika sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang Arab Badui, lalu dia memanggil Rasulullah dengan sebutan nama. Kemudian setelah itu dia memanggil dengan suara yang keras. Maka Rasulullah pun menjawab dengan nada yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Arab Badui tersebut agar untuk mendekat kepada beliau. Lalu seorang Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadi kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Jadi bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian setelah itu jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian sahabat selanjutnya beliau sebagaimana disebutkan bahwasanya tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kita, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, yakni sekiranya seseorang yang berkendaraan berjalan hendak menempuh jarak luasnya itu. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di arah Syam itu terdapat pintu, yang mana pintu tersebut dijadikan oleh Allah Ta'ala
sejak hari di mana Allah menciptakan semua langit dan bumi. Maka pintu tersebut tak pernah tertutup sehingga terbitlah matahari dari sebelah barat, yakni apabila matahari telah terbit dari sebelah barat, maka pintu tersebut ditutup. Maka disebutkan di sini di dalam hadis bahwasanya pintu tersebut adalah pintu taubat. Ya, maka selagi matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat, maka pintu tersebut senantiasa terbuka. Ya, maka dia akan tertutup kapan? Hatta tadlu'u syamsu minhu. Maka dia akan tertutup apabila ya matahari terbit dari sebelah barat. Nah, maka jamaah rahimani rahimakumullah, inti daripada hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya pintu taubat itu senantiasa terbuka, senantiasa terbentang bagi setiap hamba. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit daripada sebelah barat, maka pintu taubat tertutup. Maka kalau pintu taubat tertutup, maka barang siapa yang bertaubat pada waktu tersebut, maka taubatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada batasan. Maka secara tidak langsung Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan kepada kita, yakni apa? Hendaknya kita segera bergegas untuk apa? Bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan menunda-nunda. Maka barang siapa yang menunda-nunda untuk taubat, maka sungguh syaitan telah berhasil untuk menggoda dia. Kenapa jamaah? Karena kita tak tahu kapan malaikat maut akan datang menjemput kita, dan kita tak tahu kapan matahari akan terbit dari sebelah baratnya. Maka tugas kita adalah jangan menunda-nunda untuk bertobat. Jangan menunda-nunda untuk taubat. Ada orang yang ketika dia hendak sholat mungkin, atau ketika dia hendak bertobat, dia katakan apa? Nantilah. Nah, sehingga niatnya ada untuk bertobat, niatnya ingin bertobat, akan tetapi syaitan menghasut dia untuk apa? Menunda-nunda tobat. Maka seorang muslim, baik laki-laki maupun muslimah, wanita muslimah, maka hendaknya kita jangan sampai menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena taubat itu adalah keberuntungan bagi kita. Sebagaimana Allah sebutkan, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka bergegas kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan menunda di dalam taubat. Jangan mengundur-undur di dalam taubat. Kenapa? Karena kita tak tahu kapan ajal menjemput. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang, dan juga kepada siapapun Anda yang menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama adalah hendaknya kita dianjurkan untuk bertanya apabila kita tak tahu. Bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengetahui. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala perintahkan, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian
faedah yang kedua daripada hadis ini, lihat bagaimana semangatnya para salafus saleh di dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana semangatnya salafus saleh dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah Zir rahimahullah, dia adalah salah seorang tabi'in, bertanya tentang sesuatu kepada sahabat yang bernama Safwan bin Asal, ya, tentang apa? Masalah mengusap khuf. Kemudian yang ketiga, maka dianjurkan kita di dalam menuntut ilmu itu adalah mendatangi ilmu. Ya, maka para ulama salaf, mereka kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah, melakukan perjalanan demi apa? Demi ilmu. Ya, ada yang mereka memerlukan perjalanan 1 bulan jemaah, 1 bulan, lama 1 bulan. Ya, hanya apa? Mencari 1 hadis 1 bulan, subhanallah, 1 bulan, lama 1 bulan. Ya, hanya apa? Mencari 1 hadis. Ya, dan mereka semangat dalam menuntut ilmu. Maka dianjurkan bagi kita untuk meninggalkan, ya, rumah, keluarga untuk dalam rangka menuntut ilmu. Maka berbeda ketika kita sudah menikah dengan yang belum menikah. Maka para ulama menyebutkan orang yang sudah menikah dan dia sudah mendapatkan ilmu, ya, sebagai pondasi akidah, dia sudah faham dan yang semisalnya, maka tentu saja kewajibannya adalah mencari nafkah. Ya, ini lebih utama, dan lebih utama lagi dia dapat menggabungkan antara menuntut ilmu dan mencari nafkah. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya orang yang menuntut ilmu, orang yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka malaikat mengepakkan sayapnya. Malaikat mengepakkan sayapnya sebagaimana yang dikatakan oleh Safwan, innal malaikata tada'u ajnatiha li talibil ilm ridha bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, ya, kepada para penuntut ilmu disebabkan karena ridho apa yang telah mereka cari. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, faedah yang terakhir adalah bahwasanya hendaknya seorang muslim senantiasa memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Wa abshiru, berilah kabar gembira, dan jangan sampai kita membuat manusia malah lari. Dengan apa? Mungkin dengan kita sering menakut-nakuti. Maka dianjurkan adalah sering senantiasa memberikan kabar gembira dengan luasnya rahmat Allah, dengan bahwasanya Allah Jalla wa'ala menerima taubat hambanya sebanyak apapun dosa hamba tersebut. Kemudian kita ingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan terlebih sekarang, ya, bahwasanya saudara kita di Jawa sana, mereka diuji dengan meletusnya Gunung Semeru, ya, yang mana sampai sekarang kemarin diinformasikan, ya, ada korban didapati, ya, 13 mungkin lebih, sedangkan yang luka-luka 40 lebih. Maka tugas kita adalah, ya, memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Maka barang siapa, ya, yang bersabar, maka Allah ridho kepada mereka. Naam. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, demikian di antara faedah daripada hadis yang ke-20 ini. Maka dengan kita menyampaikan faedah-faedah hadis ini, maka mudah-mudahan bisa memberikan faedah kepada kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, maka kesimpulannya adalah inti daripada hadis ini memberikan kabar
bahwasanya taubat itu ada batasan waktunya. Maka apabila seseorang yang bertaubat kepada Allah, kemudian pintu taubat masih terbuka lebar, maka taubatnya diterima. Dan kapan pintu taubat itu tertutup? Apabila matahari terbit dari sebelah barat, terbit dari terbenamnya. Maka apabila matahari telah terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat ia telah ditutup. Maka apabila pintu taubat telah ditutup, maka apabila seseorang hendak bertaubat, maka Allah Jalla wa'ala tak menerima taubat hamba tersebut. Maka hendaknya kita bergegas segera untuk bertaubat kepada Allah dengan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan halaqah yang ke-30 daripada hadis Sa'ad ibn Malik tentang seorang pemuda yang membunuh 100 jiwa. Ya, apakah taubatnya diterima oleh Allah ataukah tidak? Maka kita akan menyampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.